Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis Arba'in An-Nawawi yang kita sampai pada hadis yang ke-10. Hadis ini berbicara tentang pengaruh makanan yang halal dan amal soleh terhadap terkabulnya doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca hadisnya. Al-hadisul asiru, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum summa dzakara ar-rajula yutilu safara as'asa akbara yamuddu yadaihi ilas samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu At-Thayyib, yang maha baik, la yakbalu illa thayyiba, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik pula. Wa inna Allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana apa yang diperintahkan kepada para rasul. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Mu'minun ayat 51, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat wa'malus sholihat. Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kalau untuk yang 51 ini perintah kepada para rasul, Al-Mu'minun. Kalau Al-Baqarah 172 ini untuk orang yang beriman, dengan redaksi yang hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan kepada kamu. Ini perintah untuk kita itu betul-betul memperhatikan kehalalan dari rezeki yang kita makan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabih. Setiap daging yang ditumbuhkan dari sesuatu yang haram, baik itu haram li dzatihi ataupun haram li ghairihi, haram karena memang zatnya itu sudah haram kemudian kita konsumsi, atau mungkin juga haram karena cara kita mendapatkannya, maka
Fanaru aulabi, maka api neraka akan membakarnya. Di sini perlu kita betul-betul berhati-hati. Jangankan dari yang haram. Hadis yang lalu kita diperintah untuk berhati-hati dari yang syubhat. Yang belum jelas saja kita harus berhati-hati, apalagi dari yang haram. Maka di dalam hadis ini kemudian summa dzakara rajulu, Rasulullah itu memberikan sebuah kisah. Ya, ada seorang laki-laki itu yang sedang safar, sedang melakukan satu perjalanan, rambutnya kusut berdebu. Kemudian laki-laki tadi itu menengadahkan tangannya, artinya berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi, dengan doa-doa yang ia panjatkan. Tetapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, dia makan makanan yang haram. Yang dia minum sesuatu yang haram. Pakaian yang dia kenakan didapatkan dari sesuatu yang haram. Dan ia dikenyangkan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doa itu akan bisa terkabul? Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, itu hadisnya demikian agung sekali, demikian indah sekali. Islam ini adalah agama yang betul-betul menjaga kebersihan dari sesuatu yang haram. Maka pelajaran yang bisa kita ambil pertama, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha baik. Maka hendaknya apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga hendaknya yang terbaik. Ya. Baik menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita sekalian, siapa di antara kita yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bukan aksaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, bukan, tetapi ahsan. Isimnya tafdil, yang paling baik amalnya. Jadi Allah itu minta kepada kita itu yang terbaik. Nah, dikatakan ahsan atau terbaik di dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala itu paling tidak mempunyai dua unsur. Jadi ibadah itu dikatakan baik dan benar sehingga akan bisa ya taqabbal, akan bisa sampai kepada Allah. Itu yang pertama, syaratnya itu adalah al-ikhlas. Jadi niatan yang kita tata seperti di hadis yang pertama dulu. Jadi niatnya itu ibadah itu harus betul-betul semata-mata karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Bisa kita temukan antara lain di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Aku tidak memerintahkan kepada kamu sekalian kecuali untuk beribadah kepadaku secara ikhlas. Yang mafhum mukhalafahnya, pengertian baliknya, kalau kita tidak ikhlas, lebih baik tidak usah kata aku tidak butuh. Aku sama sekali tidak butuh pada ibadah yang terpaksa, yang tidak didasari dengan lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Jadi harus kita tata dulu niatnya. Yang kedua, ibadah itu dikatakan baik dan benar itu adalah ittiba'ur rasul. Jadi ibadah itu harus mengikuti tata cara dan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah adalah penyampai syariat. Maka kedua hal ini harus gabung. Tidak bisa berdiri sendiri satu sama lainnya. Nah, kata seorang ulama, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan,
Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal perbuatan itu kalau dikerjakan secara ikhlas tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, maka lam yuqbal. Ibadah itu tidak akan nyampe. Sebaliknya wa idza kana shawaban, ibadahnya sudah benar tetapi walam yakun khalisan, tidak ikhlas, niatnya tidak karena Allah Ta'ala, lam yuqbal, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai bergabung antara keduanya ini, ikhlas dan benar. Wal khalisu, yang dimaksud ikhlas itu adalah ayyakuna lillah, yakni kita beribadah karena Allah. Wassawabu, dan yang dimaksud benar itu artinya adalah ayyakuna ala sunnati rasul, yakni kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah yang kayak begitu itulah yang kita persembahkan kepada Allah. Yang terakhir terkait dengan doa ini, jadi betapa pengaruh makanan-makanan yang haram, tidak hanya makanan ya, secara umum adalah segala sesuatu yang haram, yang kita mendapatkan dengan cara yang tidak benar, yang berarti di situ ada kita merampas hak milik orang lain yang bukan hak kita. Mungkin di dunia kita bisa berlepas dari hukum-hukum manusia, tetapi tidak dengan hukum Allah. Dan yang paling mengerikan adalah ketika tidak digubrisnya doa kita. Kemalangan yang lebih malang tidak ada daripada orang kalau sudah doa tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Naudzubillah min. Jadi berdoa sampai dia itu DP padahal saat safar. Dia itu berdoanya saat safar. Itu termasuk waktu di mana doa itu terkabul, Bapak Ibu. Jadi orang bepergian itu adalah orang yang sedang dalam keadaan doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi dalam berdoa itu kita juga bisa memperhatikan saat-saat yang mustajabah untuk berdoa. Ada saatun mustajabatun lidoa. Misalkan pada sepertiga malam terakhir. Kemudian bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah itu saat yang mustajabah. Inda nuzulil ghais, ketika turun gerimis. Termasuk ketika indah safar, ketika bepergian. Lah dia itu bepergian tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala karena dia mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik haram zatnya maupun haram karena sebabnya. Maka kita betul-betul harus berhati-hati, karena apabila sesuatu yang haram itu kita konsumsi, apalagi kemudian kita nafkahkan, kita berikan kepada keluarga kita, nanti mungkin juga anak kita akan menjadi anak yang sulit untuk menerima nasihat-nasihat kebenaran. Tentu kita masih ingat kisah yang masyhur, kisah seorang ulama besar, ya, Imam Asy-Syafi'i, ya, kisah ayah beliau, ya, Imam Idris. Jadi Asy-Syafi'i ini bapaknya namanya Idris, yang hanya karena memakan separuh buah, tapi kemudian ia teringat buah ini bukan hak saya, tentu saya harus mencari pemiliknya. Masih ingat cerita itu Bapak Ibu? Itulah upaya untuk menjaga sesuatu yang halal. Dari itulah kemudian lahir seorang anak bernama Imam Asy-Syafi'i yang usia 6 tahun, 7 tahun sekitar itu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Usia 10 tahun atau 12 tahun lah itu sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan gurunya Imam Malik yang berisi ribuan hadis. Karena orang tuanya, ayahnya dan ibunya ini sama-sama seorang yang betul-betul menjaga sesuatu yang haram itu tadi. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, jangan sampai kemudian kita nafkahkan kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari sesuatu yang haram. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan membawa iman Islam husnul khotimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bisa menjadi keterangan yang bermanfaat. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.